Saya pikir ada mungkin peluang jangka pendek ya untuk koreksi, karena memang dalam seminggu terakhir kan IHSG udah cukup naik cukup signifikan ya. Eh, saya pikir yang terjadi adalah koreksi yang wajar saja, tetapi secara keseluruhan trennya masih bullish. Jadi kalau memang untuk trader jangka pendek mungkin masih bisa masuk, tetapi kalau saya pikir untuk investasi masih bisa masuk saja, karena toh memang outlook dalam beberapa tahun ke depan juga memang masih bullish ya. Oke, Saya secara pikir begitu. keseluruhan ini trennya masih bullish, apalagi kalau kita tarik dari awal tahun kemarin, year to date IHSG kita juga toh masih terjadi penguatan di 7,51%. Meskipun mungkin terlalu awal, premature, karena ini masih bulan Januari, 7,51% penguatan IHSG kita secara year to date ini seberapa jauh bisa mengkonfirmasi tren bullishnya pasar saham kita, Mas? Karena kita belum mengarah ke perbincangan sentimen eksternal juga yang biasanya menjadi booster bagi para pelaku pasar global masuk ke pasar kita. Iya. Biasanya sih ketika di awal tahun sudah mulai positif, biasanya nanti mendekati pertengahan memang akan ada koreksi ya gitu. Jadi saya pikir mungkin secara keseluruhan tahun ini tetap akan bullish, hanya bisa jadi kenaikannya tidak se ekstrim ketika dari pertengahan tahun 2020 sampai akhir 2020 ya, karena itu kan naiknya cukup signifikan akibat sentimen recovery. Saya pikir ini orang akan cenderung melihatnya nanti bagaimana ekonomi ke depannya, karena isu vaksin toh sudah banyak yang mulai distribusi dan sebagainya. Saya pikir isu vaksin tidak akan terlalu menjadi sentimen yang cukup dominan, lebih ke nanti bagaimana kinerja ekonomi ke depannya, yang selama ini orang memprediksi oke 2021 2022 akan recovery, tapi seberapa cepat, nah ini mungkin yang akan jadi perhatian pasar. Menarik, Mas Halimas, isu vaksin sepertinya tidak akan menjadi fokus perhatian utama lagi. Apakah ini juga sudah mulai banyak tercermin dari koreksinya emiten-emiten sektor farmasi? Dan nanti secara sektoral, kalau kita coba cari relevansinya dengan isu vaksinasi ini, mana lagi yang mungkin juga akan ikut terkerek turun, mengingat isunya sudah tidak segegap gempita sebelumnya, vaksinasi massal. Ya, saya pikir mungkin kalau mengenai farmasi, so far ya ini ya, nanti melihat mungkin kinerja dari realisasinya, apakah mereka benar-benar bisa mendistribusikan vaksin dengan cepat atau sesuai target atau tidak. Mungkin lebih ke situ, tetapi kalau apakah naiknya akan signifikan sebelumnya, saya pikir mungkin tidak terlalu, karena kan farmasi itu dari sesuatu yang sebelumnya bisa dibilang mungkin agak negatif atau adem ayem saja, tiba-tiba ada sentimen vaksin yang luar biasa sehingga memang naiknya luar biasa. Tapi setelah vaksin, what next? Saya belum melihat sesuatu yang cukup dominan ya di area farmasi. Malah saya pikir mungkin di sektor-sektor yang seperti terkait transportasi, konstruksi, saya pikir next-nya akan bisa mendorong IHSG. Karena kan kalau memang vaksin ini sesuai dengan berjalan sesuai rencana, program vaksin ini jadwalnya saya pikir dilakukan dengan baik, masyarakat akan memperoleh kepercayaan yang lebih tinggi untuk melakukan aktivitas ekonomi. Jadi saya pikir next-nya isunya adalah aktivitas ekonomi akan berjalan seberapa cepat recovery-nya.